Selamat datang di channel Pro Militer. Perang Iran-Israel telah memasuki babak gencatan senjata. Dan siapa sebenarnya yang kalah? Amerika Serikat mengebom 3 fasilitas nuklir Iran. Iran membalas, tapi bukan dengan retorika kosong, melainkan rudal ke pangkalan militer Amerika di Qatar. Dan hanya dalam hitungan hari, kedua negara kini duduk di meja gencatan senjata. Tapi pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang kalah? Awal Juni 2025, laporan dari berbagai media internasional menyebut Amerika Serikat melancarkan serangan udara presisi ketiga situs strategi nuklir Iran, termasuk fasilitas Natanz yang dikenal sebagai jantung nuklir Iran. Washington menyebut ini sebagai langkah pencegahan, bukan deklarasi perang. Tapi dunia tahu, setiap peluru di wilayah sensitif Timur Tengah adalah permainan api yang bisa membakar global. Namun Iran tidak tinggal diam. Senin pagi, 24 Juni, rudal-rudal Iran menghantam pangkalan militer Amerika di Qatar. Ini bukan ancaman. Ini bukan simulasi. Ini kenyataan. Panglima IRGC menyebut serangan ini sebagai balasan langsung atas kebencian terhadap kedaulatan nasional. Panglima IRGC menyebut serangan ini sebagai balasan langsung terhadap kedaulatan nasional. Dan menariknya, serangan ini berskala cukup besar, tetapi tetap terukur. Seolah pengirim pesan, kami bisa lebih dari ini. Tetapi yang menarik, serangan itu diberitahukan terlebih dahulu ke Amerika, menampilkan Iran tidak mencari perang besar, tapi menyampaikan pesan kekuatan. Setelah saling pukul, justru meja perundingan yang muncul. Gencatan senjata disepakati. Tapi narasi siapa yang mengalah sangat bergantung pada sudut pandang. Amerika terlihat unggul karena menyerang lebih dulu, tapi Iran yang berhasil membalas tampak tak hancur. Tak ada tanda kehancuran total fasilitas nuklir. Faktanya, mereka masih belum mampu mengatur tekanan militer. Bahkan analis barat mulai bertanya-tanya, apakah kemenangan ini melambangkan Iran? Pengamat nasional dari Timur Tengah mengatakan, Iran berhasil mengubah posisi dari korban menjadi pelindung harga diri. Mereka berkata, mereka membalas tapi cukup cerdas untuk tidak memicu perang total. Di sisi lain, pemerintah Presiden Amerika justru disampaikan dengan keras oleh media domestik. Tanpa restu Kongres, Amerika memicu eskalasi. Ini langkah yang bisa memicu bencana regional, tulis New York Times. Iran masih bisa meluncurkan rudal, masih bisa berdiri tegak, dan tetap menjadi lawan yang harus dihitung. Bahkan setelah diserang, tidak ada keruntuhan pemerintah, tidak ada kehancuran total. Drone mereka masih mampu menembak jatuh drone Israel. Itu adalah pesan, Iran bukan korban pasif. Di sisi lain, Israel tidak kalah. Negara itu tidak terkena serangan langsung. Mereka tetap waspada dan tetap menerima dukungan militer dari Amerika. Israel bisa melihat konflik ini sebagai tes kekuatan yang berhasil mereka tahan. Dan untuk saat ini, tidak ada rudal yang menghancurkan Tel Aviv. Itu cukup menjadi bukti
mereka belum kalah. Israel masih menguasai langit Iran. Serangan udara mereka presisi, dan sistem pertahanan udara Iran seperti S-300 tampak tidak aktif atau dibutakan dalam beberapa jam serangan. Amerika masih ditakuti. Buktinya, Tiongkok dan Rusia, dua kekuatan besar dunia, belum bergerak secara langsung. Mereka masih mematung, mengamati. Artinya, Amerika masih menjadi kekuatan dominan di kawasan tersebut. Bukti lainnya, Israel tidak menyerang secara langsung. Wilayah strategis seperti Tel Aviv tetap masih dikondisikan sebagai wilayah aman. IAF tetap beroperasi bebas tanpa hambatan signifikan. Jadi siapa sebenarnya yang kalah? Iran belum tumbang, Amerika belum terguncang, Israel belum roboh. Yang kalah adalah kita semua, yang hanya menonton, yang hanya scrolling, yang hidup di dunia yang semakin panas, tetapi tetap dingin terhadap kemanusiaan. Perang hari ini bukan lagi soal menang dan kalah, tapi siapa yang mampu bertahan tanpa membakar seluruh dunia. Iran, Israel, dan Amerika mungkin belum kalah, tapi dunia sudah goyah. Dan jika konflik ini terus dibiarkan, maka anak-anak kita akan mewarisi dunia yang tidak bisa diperbaiki. Yang kalah adalah kita, bukan karena rudal, tetapi karena kita hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa. Dan menurutmu siapakah yang kalah? Tulis di kolom komentar. Salam pro militer.